Si paling perdana. Sebuah speedboat RIB-04 milik Basarnas Ternate meledak saat melakukan evakuasi nelayan di perairan Maluku Utara, mengakibatkan 3 orang tewas dan seorang wartawan Metro TV hilang. Korban tewas terdiri atas 1 anggota Ditpol Airut Polda Maluku Utara dan 2 anggota Basarnas. Sementara jurnalis Metro TV masih dalam pencarian tim SAR gabungan. 7 orang lainnya selamat dan telah dievakuasi serta mendapat perawatan medis. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur dan speedboat tersebut membawa 11 anggota tim evakuasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, sementara fokus utama saat ini adalah penanganan korban. Selamat pagi Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan informasi yang faktual dan terkini untuk membuka hari Anda. Inilah DNP in the Morning, edisi hari ini 4 Februari 2025. Dan berikut informasi-informasi yang patut Anda ketahui untuk pagi ini. Komisi 12 DPR RI soroti kelangkaan LPG 3 kg. Bahlil usul pengecer jadi subagen. Pemeran Shanchai Meteor Garden Barbisu meninggal dunia dalam usia 48 tahun. Sementara dari dunia olahraga, Prawira Bandung menggilas Raja Wali Medan dalam lanjutan IBL 2025. Aktris Taiwan Barbisu yang terkenal karena perannya sebagai Shanchai dalam drama populer Meteor Garden tahun 2001 meninggal dunia pada usia 48 tahun. Ia meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh influenza yang dideritanya setelah liburan tahun baru Imlek di Jepang bersama keluarganya. Hal ini dikonfirmasi oleh sang saudara perempuan, Di Shu. Barbisu meninggalkan seorang suami, penyanyi Korea DJ Kwon Jun Yup, dan juga 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan pengusaha Tiongkok Wang Xiaofei yang telah bercerai pada 2021. Selain Meteor Garden, Barbisu juga membintangi beberapa drama Taiwan lainnya sebelum memutuskan untuk fokus pada kehidupan pribadi pada tahun 2012. Komisi 12 DPR RI menyoroti kelangkaan dan distribusi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran, terutama penggunaan NIK atau KTP sebagai syarat pembelian yang dinilai kurang efektif. Anggota Komisi 12 mengusulkan pendataan ulang warga yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg dengan pemberian kartu pelanggan untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Kelangkaan LPG 3 kg yang awalnya terjadi di Jabodetabek dikhawatirkan meluas ke daerah lain dan juga menyebabkan panic buying serta berdampak negatif pada UMKM dan masyarakat kecil. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengusulkan agar pengecer LPG dinaikkan statusnya sebagai subpangkalan untuk mengontrol harga dan distribusi melalui aplikasi. Meskipun hal ini membutuhkan penyesuaian aturan. Saat ini subsidi LPG mencapai lebih dari 87 triliun rupiah dalam APBN 2025. Dan pemerintah berusaha memastikan distribusi yang tepat sasaran dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer telah dihentikan sejak 1 Februari 2025 lalu dan pembelian hanya dapat dilakukan di pangkalan resmi Pertamina dengan menunjukkan NIK atau KTP untuk pencatatan digital. Meskipun pembelian tidak dibatasi, Pertamina akan melakukan pelacakan jika ditemukan pembelian LPG 3 kg dalam jumlah yang tidak wajar. Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak terhadap program makan bergizi gratis di 2 sekolah di Jakarta Timur pada Senin 3 Februari. Adapun sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02. Kepala negara juga mengunjungi dapur penyedia makan bergizi di Pulau Gadung.
Sidak ini merupakan yang pertama dilakukan Presiden Prabowo terhadap program MBG yang telah berjalan sejak 6 Januari. Adapun tujuan sidak adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan layanan program MBG dengan cara melihat langsung pelaksanaan program secara natural tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya atau Mayor Teddy menyebut, Presiden Prabowo ingin memastikan langsung distribusi dan kualitas program MBG tersebut. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi telah menyampaikan rencana sidak tersebut. Ia juga menekankan keinginan Kepala Negara untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG di lapangan. Sementara itu di Toraja Utara, program MBG yang direncanakan mulai pada 3 Februari 2025 terpaksa ditunda kembali karena kurangnya persiapan, khususnya ketersediaan piring stainless steel untuk menampung makanan. Meskipun Badan Gizi Nasional Tanah Toraja dan Toraja Utara telah mempersiapkan program ini sejak lama, kekurangan piring tersebut menjadi kendala utama yang menyebabkan penundaan. Pihak BGN Toraja Utara enggan memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai penundaan ini. Sementara pihak kepolisian Polres Toraja Utara, Ibtu Desi Salinding membenarkan pembatalan program MBG dan menyatakan belum ada informasi terkait penjadwalan ulang. Ibtu Salinding menduga masalah utama tetap pada ketersediaan piring, namun belum mendapatkan konfirmasi resmi dari BGN Toraja Utara terkait hal tersebut. Penundaan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan pelaksanaan program MBG di Toraja Utara dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi penerima manfaat program tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Alfiansyah alias Komeng menyatakan bahwa anggota DPD tidak mendapatkan mobil dinas. Sebagai penggantinya, setiap anggota DPD menerima uang muka 100 juta rupiah yang telah dipotong pajak untuk membeli kendaraan pribadi. Anggaran awal untuk uang muka atau DP pembelian mobil tersebut sebenarnya adalah 150 juta per orang, namun berkurang setelah pemotongan pajak. Besaran gaji pokok dan tunjangan jabatan anggota DPD sama dengan anggota DPR RI. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008. Selain gaji pokok, anggota DPD juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, uang sidang, dan tunjangan lainnya. Sehingga total pendapatan bulanan mereka melebihi 50 juta rupiah. Adapun Komeng sendiri mengaku lebih sering menggunakan mobil pribadinya yang bermerek Jeep untuk kegiatan sehari-hari. Kebakaran terjadi di dapur Cafe Fortuna yang berlokasi di Gedung Plaza Prabot Yafurni, Jalan Iskandar Muda Medan, yang diduga disebabkan oleh kompor yang menyambar tabung gas di dapur tersebut. Kejadian yang terjadi pada Senin siang berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit oleh 4 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa meskipun kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Si-Today, sebuah media di bawah grup Telkom melalui PT Metra Digital Media melangsungkan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan kontrak karena penyesuaian program siaran dan efisiensi anggaran. PHK dilakukan secara bertahap dan jumlah karyawan yang terkena dampak belum diungkapkan secara rinci oleh pihak perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi adaptasi Si-Today terhadap dinamika industri media yang terus berubah, dengan tetap berkomitmen untuk menghasilkan konten berkualitas terkait Indonesia dan Asia Tenggara. Prawira Bandung berhasil meraih kemenangan besar atas Raja Wali Medan dengan skor 7-4-5-3 dalam lanjutan Indonesian Basketball League atau IBL 2025 pekan keempat. Dalam pertandingan yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Medan tersebut, Nobertas Giga menjadi pemain kunci dengan raihan dwi ganda 15 poin dan 25 rebound. Dan ini merupakan rekor rebound tertinggi musim ini, mendominasi pertandingan di bawah ring melawan Raja Wali yang bermain pincang tanpa dua pemain impornya. Selain Nobertas Giga, The Fong Washington juga mencatatkan double-double 12 poin dan 12 rebound untuk Prawira. Sementara John Wesley Murray II
dan Yuda Saputra masing-masing menyumbangkan 14 dan 13 poin. Sementara Raja Wali Medan yang tanpa Dennis Clifford dan Chris Telly semakin terbebani dengan kondisi Quinten Dove yang hanya bermain 7 menit karena masalah kesehatan. Jordan Oi menjadi pencetak poin terbanyak Raja Wali dengan 23 poin. Namun upaya tersebut tidak cukup untuk mencegah kekalahan telak dari skuad David Singleton dan kawan-kawan. Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, dan Utah Jazz terlibat dalam pertukaran pemain 3 tim yang mengejutkan, di mana Luka Doncic dari Dallas Mavericks bergabung dengan LA Lakers. Sebagai imbalan, Mavericks mendapatkan Anthony Davis dari Lakers bersama Max Christie dan hak draft putaran pertama Lakers tahun 2025. Utah Jazz juga turut serta dalam pertukaran ini dengan menerima Jalen Hood-Schifino, hak draft putaran kedua LA Clippers 2025 dan hak draft putaran kedua Mavericks 2025. Keputusan Mavericks untuk melepas Luka Doncic didorong oleh kekhawatiran terkait kondisi fisik dan disiplin pebasket asal Slovenia dalam menjaga pola makan dan kebugaran yang berdampak pada cedera berulang yang dialaminya. Pertukaran ini menjadi peristiwa yang bersejarah dalam NBA karena melibatkan pertukaran 2 pemain All-NBA di tengah musim yang mengejutkan banyak pihak termasuk LeBron James yang mengaku tidak mengetahui proses negosiasi tersebut. Baik Doncic maupun Davis sama-sama tidak diberitahu mengenai pertukaran ini sebelum pengumuman resmi, menandakan sebuah keputusan yang diambil secara mendadak dan penuh pertimbangan dari manajemen masing-masing tim. Demikian tadi DNP in the Morning. Tetap dengarkan podcast berita DNP Integrated News setiap hari di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.